pembelajaran berpusat kepada siswa, tapi tetap di sini guru turut andil di dalam proses pembelajaran sebagai fasilitator kegiatan belajar mengajar. Coach bagi guru lain misalnya adalah contoh kayak kita pendidikan kan ada guru lain yang menjadi pemateri seperti itu kayak dulu itu dari Hakimah siapa ya? Ingat wajahnya lupa namanya ini. Selanjutnya pendorong kolaborasi, yaitu tadi bekerja sama tidak hanya di lingkungan sesama guru tapi juga dengan wali murid. Seperti contoh panjenengan kemarin kegiatan marketing, kita kan bekerja sama dengan wali murid nih, apa yang mau dipamerkan, apa yang mau dijual, kemudian hiasannya bagaimana, penampakannya bagaimana, termasuk di pada betul. Selanjutnya, apalagi kita nanti mau mengadakan kegiatan KTS atau ada juga ini lomba lingkungan sekolah sehat. Kemarin katanya nanti perlu kerjasama meminta dukungan dari wali murid ini ada kolaborasi dengan wali murid. Apalagi yang diukur 500 meter lingkungan di sekitar sekolah, jadi juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Kemudian menunjukkan kepemimpinan murid, misalnya kita kan di kelas membentuk kepengurusan murid, ada ketua kelas, ada sekretaris, di situ kita aktifkan. Kayak di kelas saya ketua kelasnya saat ini Alvina, terus sekretarisnya ada Ara. Itu saya minta tolong Ara, ayo temannya di absensi. Atau Alvina nanti habis sholat, temannya boleh dipimpin doa kemudian pulang. Kemudian penggerak komunitas praktisi di sini misalnya seperti paguyuban kelas, ya kan ikut. Memang kita tidak bukan sangat memenuhi paguyuban bukan, tapi di sini kita berkolaborasi. Kita mengajak paguyuban kelas untuk komunitas praktisi tersebut untuk ikut bergerak di dalam kegiatan belajar mengajar yang contohnya MTS atau kita untuk pemenuhan media-media di kelas, kita paku diberikan kertas Asturo atau HVS itu tugas-tugas siswa di kelas. Kalau saya sih kemarin Asturo, Mika itu kebetulan kita pembelajaran di kelas. Jadi wali murid juga tahu ini untuk menunjang belajar anak saya. Kemudian modul 1.2 juga ada profil belajar Pancasila. Dari peranan nilai tersebut, maksudnya apa? Gol apa yang diinginkan? Yaitu terwujudnya siswa dengan memiliki sifat atau watak yang berprofil belajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, demokratis, dan mandiri. Contoh kalau beriman bertakwa seperti yang biasanya kita lakukan setiap duhur, anak-anak setiap hari bergiliran kelas 4 hari Rabu, hari Selasa kelas 5. Kemudian kebinekaan global seperti kita ketahui, anak-anak di SDN Medan ini tentu sumbernya tidak hanya dari Jawa, dari Madura, Sunda. Mulai saya siapa ini namanya? Kianu, itu saya tanya kan sejak dari mana gitu kan, dia jawab saya lupa nggak, saya ada yang sudah
bisa apa contohnya dari orang penasihat, bisa dengan stakeholder di sekolah pendidikan, dari kepala sekolah, kemudian staff, pendidikannya adalah siswa, masyarakat di sekitar. Kreatif, membuat media, alat pelajaran, atau untuk siswanya kalau kreatif tentunya kalau misalnya murid saya itu membuat puisi. Kalau membuat puisi, bagaimana kata-katanya, kemudian jangan lupa diberi hiasan, saya gitu, diberi hiasan. Kalau bergotong royong tadi, anak-anak bisa melalui diskusi kelas. Ya, ada diskusi kelompok kecil, diskusi kelompok besar. Kemudian berkala kritis, kita bisa mengajak siswa banyak anak-anak akan berpikir jika apa ini misalnya energi panas tangannya digosok, apa yang bakal timbul kalau energi panas kayak biasa yang digosok, ya tangan digosok, apa yang timbul rasa panas, apa itu dari gesekan tangan langsung dibuka. Kemudian mandiri, diharapkan anak-anak bisa seperti mengerjakan soal secara mandiri, tidak mencontek teman. Di sini untuk mewujudkan profil belajar Pancasila tersebut, tentunya kita bisa mengusung kanvas baca terdiri dari 5 kata baca. Karena saya membahas tentang penerapan gaya positif menggunakan bahasa Inggris sederhana, maka ini kanvas bacanya mengenai kelas saya yaitu penerapan bahasa Inggris untuk mewujudkan budaya positif di bahasa tadi. Dimulai B, baca dari huruf B, buat pertanyaan. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan alat pendidikan, kekuatan atau aset, atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi dengan kasar. Pertanyaan yang saya pakai adalah apa yang harus saya lakukan untuk menerapkan kebiasaan karakter baik menggunakan bahasa Inggris. Tindakan yang saya lakukan mencari informasi di buku atau jurnal maupun sekolah lain yang sudah menerapkannya. Misalnya sekolah bilingual kayak ini, contohnya seperti ini. Saya hanya mengambil kayak SD tapi saya ini hanya pengetahuan bahasa Inggris sebenarnya saja di dalam penerapan budaya positif. Jadi tidak full harus bilingual, full bahasa Inggris. Kemudian A-nya ambil pelajaran, discover. Pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi atau aset atau peluang lewat kegiatan pendidikan. Pertanyaan yang bisa disusun, misalnya sekolah mana yang pernah berhasil menerapkan kebiasaan baik menggunakan bahasa Inggris, yaitu sekolah bilingual, penerapan internasional, contohnya tadi. Bagaimana contoh penerapannya? Setiap selesai mengucapkan salam, dilanjutkan percakapan sederhana dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari, baik di rumah dan sekolah akan terbiasa serta kegiatan lain. Kalau saya selain di kelas, saya juga mengirim kata-kata classroom language ke grup. Kembali lagi pernah kan saya kirim ke grup, saya minta wali murid juga meminta wali murid untuk
mengawasi anaknya menggunakan kata-kata sederhana tersebut di rumah. Kemudian apa saja faktor pendukung kegiatan tersebut? Stakeholder pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah, dan wali siswa. Stakeholder pendidikan di lingkungan sekolah dan juga ada wali siswa. Kemudian keterampilan apa yang harus saya kuasai untuk mencapai keberhasilan kegiatan tersebut? Tentunya penguasaan kalimat-kalimat bahasa Inggris sederhana. Di sini tuh sebenarnya saya juga terinspirasi oleh satu influencer yang bisa banyak bahasa cowok. Jika tak Vicky Napi, ya Vicky yang biasanya pakai komedi, dia melalui komedi dia berbincang dengan berbagai bahasa, Rusia, Arab, bahasa Inggris, juga ada perempuan namanya Indah, MGN. Saya tuh bayangkan kalau kemudian saya nanti bisa berbahasa banyak, kalau mau travel luar negeri, bebas menggunakan bahasa, banyak bahasa itu namanya polyglot. Selanjutnya, kali ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tadi ini dapat digunakan untuk mengisi narasi kolektif bila mana prakarsah perubahan perilaku lucu, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi tanpa dikali dengan selalu positif. Pertanyaan yang saya susun, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya berikan, kebiasaan perkara baik menggunakan bahasa Inggris sudah tercapai? Seperti tadi, saya menggunakan bahasa Inggris bahasa reply, outlet bahasa siapa saja bisa, karena kunci suatu komunikasi adalah bahasa. Kalau di kelas saya karena selain kenapa bahasa Inggris juga kegiatannya, misalnya apa nih, go to the toilet, jadi sikap siswa jadi menjawab bermoral dan karakter banyak serta siswa mudah belajar dari bahasa Inggris. Bagaimana perasaan saya setelah tercapai kegiatan tersebut? Tentunya perasaan saya sangat senang dan tetap semangat berinovasi. Apa saja faktor atau sumber daya yang harus tersedia untuk mempertahankan kegiatan tersebut? Adanya dukungan dari stakeholder pendidikan dan wali siswa akan terus mempertahankan kebiasaan ini sampai selamanya sehingga siswa tidak lupa akan apa yang sudah dipelajari. Untuk C, jabarkan rencana desain. Pertanyaan di kami diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pergerakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana, dan dapat dilakukan segera atau langkah berani dalam dasarnya mudah sehingga proses pencapaian. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana, langkah yang bisa dilakukan? Mengajarkan kalimat-kalimat bahasa Inggris sederhana kepada siswa. Nah, ini ada yang menarik nih di kelas saya. Murid saya itu pernah cerita, guru, aku itu loh waktu bilang thank you very much ke Bu Nur Hayati, katanya dia jadi syukur. Oh iya, bagus, gak apa-apa, banyak bahasa gak apa-apa. Jadi nanti kalau setiap materinya Bu Nur Hayati, setiap bilang terima kasih, pakai syukur aja gitu. Gak apa-apa, gak ada salahnya. Oke, kebetulan kalau saya menggunakan bahasa Inggris. Oke, pakai syukur gak apa-apa sama Bu Nur Hayati gitu. Kemudian, Bu, aku pernah bilang terima kasih, thank you very much ke Pak Agus. Katanya disuruh pakai paperwork. Oh iya, enggak apa-apa. Berarti kamu agar lebih mengenali bahasa Jawamu, bahasa tempat tinggalmu, bahasa Jawa saya gitu. Enggak apa-apa, bagus itu. Apalagi kita kan juga ada bahasa Jawa. Gitu. Berapa lama waktu target untuk mencapai keberhasilan kebiasaan tersebut? Ini hanya ancang-ancang saja. Tapi saya semenjak semester 1 awal kemarin,
sudah saya terapkan ini. Target waktunya kalau di sini hanya ancang-ancang 2 bulan dan diharapkan dapat dipertahankan kesiapannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan kebiasaan tersebut. Melalui observasi yang dilakukan oleh guru dan penulisnya tentang observasi. Keempat, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha kebiasaan tersebut, selalu memberikan ujian dan ruang bagi siswa yang dapat bersikap dan karakter baik di lingkungan sekolah. Kalau saya biasanya memberikan ini 4 kali kucak dan 4 kali excellent, kucak, excellent. Untuk A yang terakhir atur eksekusi deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan bergerak dari pengadilan ke pusat untuk memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Pertanyaan yang saya buat, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Seluruh stakeholder pendidikan, di lingkungan sekolah, dan melalui siswa. Kalau saya pernah menyampaikan ke Ibu Hayati, ada cerita gini-gini. Aduh begini ya, yang celana kayak tak kotor, aku pakai syukuran. Oh ya, mau balas syukuran, iya. Terus apa? Syukuran ya. Oke, terima kasih. Kemudian kapan pembiasaan akan dimulai? Kapan pembiasaan akan dilakukan? Ketika awal masa sekolah. Semester 1 awal sudah saya terapkan di anak-anak, juga saya kirim lesson language untuk PDF, saya kirim ke grup pada murid saya Mama Arab. Selanjutnya, bagaimana pencatatan kemajuan kebiasaan baik melalui observasi dan buku catatan milik dan siswa. Kita kan punya ya buku administrasi, ada anak dan siswa. Ya. Pada modul 1.4 budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kayak kalau kita pagi, anak-anak kan assalamualaikum, ini setiap masuk gerbang pagi, Kemudian modul 1.4 juga ada disiplin positif dari budaya positif tersebut. Tentu ada disiplin positif yang harus dilaksanakan. Nah, Bapak pendidikan kita Belajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka Cetakan kelima 2013 halaman 470. Dari kalimat Ki Hajar Dewantara ini bahwa jika kita ingin merdeka, berarti kita harus mendisiplinkan diri kita. Bisa contoh bangun pagi, saya sendiri juga sulit bangun pagi. Setelah subuh ngantuk tidur. Kalau nggak tidur ya biasa tidur di kamar. Nah, kemudian self-disiplin ini tentunya harus tumbuh di jiwa guru-guru. Jika guru-guru muncul self-disiplin, motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik, nanti akan bisa menjadi contoh yang baik ngaso ngabdi namun kaso bagi anak didiknya. Dengan melalui contoh ini akan timbul kemerdekaan pembelajaran baik bagi guru dan siswa. Dengan diri kita yang disiplin, diri kita yang mempunyai budaya positif, jika kita Oke. selanjutnya
ada mengenai posisi kontrol. Di sini menurut teori kontrol Dr. William Glasser ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum saya tunjukkan dari sini saja nih. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat merasa bersalah, tindakan guru berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Sedangkan untuk teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau posisi pemantau, yang dilakukan oleh guru menghitung dan mengukur sampai mana tingkat kesalahannya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan. Untuk penghukum, kata-kata guru misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, contohnya, ini jujur saya juga pernah ya, ayo bersihkan kelas, nyapu. Saya nggak bawa salin, yang tidak membawa salin sama nyapu. Jadi itu ide hukumnya itu dari saya sendiri, maka itu penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, maka guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu guru, kamu sudah mengecewakan bapak guru, harusnya kamu itu tidak boleh kayak gitu, kamu itu salah. Gitu. Kalau teman, kata-kata guru adalah lakukan hal yang baik atau lakukanlah, kerjakanlah PR-mu demi bapak, kerjakanlah PR-mu demi ibu, gitu. Kemudian kalau pemantau, apa konsekuensinya jika kamu melakukan kesalahan seperti ini? Apa yang telah kamu lakukan sampai kamu berbuat kesalahan seperti ini? Tapi kalau manajer, seharusnya apa yang kita yakini, keyakinan kelas kita bagaimana? Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu melakukan suatu kesalahan, maukah kamu memperbaiki kesalahan itu? Sebaiknya jika kamu sudah melakukan kesalahan itu, perbuatan apa yang harusnya kamu lakukan untuk memperbaikinya? Itu contohnya. Dan menurut saya, di antara kelima posisi kontrol ini, yang paling baik adalah posisi manajer. Jujur, saya sendiri masih belajar menuju manajer karena saya merasa saya belum mencapai manajer. Saya kemungkinan masih di posisi penghukum, pemantau teman, pembuat merasa bersalah, kayak gitu. Masih belajar. Nah, di sini ada pada modul 1.4 ada segitiga restitusi, kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam menanggapi siswa tersebut yang berbuat kesalahan. Ada validasi tindakan yang salah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Di sini contoh video penerapan restitusi. Bisa hubung Bluetooth, Mas. Hubung Bluetooth ke situ. Restitusi.
Iya, kami kan sama nih. Sabar. Tirka. Tak ada ya apa. Jika ada kasus tapi percaya kok berarti orang itu goblok kan. Ini kasusnya berbeda, anaknya sama ceritanya gitu. Jadi tidak goblok kan. Siapa sponsor kamu? Mati. Untuk video keberatan tersebut ini langsung dari air kelapa satu Senang deh. Kalau sekarang mau ngomong bisa Ada saya. Mana kok
Lu ah, jangan dulu. Bersihkan dulu sayang. Sini kan. Ini skip lah, tak betul. Ini kan apa Pak? Masih tak terong sini. Ya bisa masih, ya bisa masih lagi pikirin gini lanjut mana ini? Ketika semangat. Nah, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah saya catat di sini. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi kita mengenai tugas aksi nyata penerapan budaya positif melalui penggunaan bahasa Inggris sederhana pada fase B kelas 4C SD Negeri Gedangan. Pertanyaan untuk diskusi kita kali ini yang pertama akan saya jawab adalah apa saja hambatan yang terjadi? Pertanyaan ini dari Bapak Solikan. Hambatannya tentu banyak. Namun akan saya sebutkan beberapa hambatan saja yang menurut saya itu nampak. Yang pertama adalah ada beberapa siswa yang masih lupa dalam menerapkan bahasa Inggris, kalimat-kalimat bahasa Inggris dalam kegiatan budaya positif. Contohnya, masih ada siswa yang menggunakan kata maaf padahal seharusnya menggunakan I'm sorry. Atau ketika siswa seharusnya menggunakan thank you very much, tapi mereka masih menggunakan terima kasih. Nah, disinilah hambatan yang nampak jelas adalah masih banyak siswa yang sering lupa tadi. Namun, saya tentunya selalu mengingatkan anak-anak jika ada yang lupa ketika mengucapkan itu di depan saya akan mengingatkan, tolong ucapkan
thank you very much ketika mau berkata terima kasih, atau I'm sorry ketika setelah melakukan kesalahan. Nah, selain hambatan itu juga ada dari penggunaan pronunciation-nya atau diksinya, cara pengucapannya. Masih ada beberapa siswa yang kesulitan dalam pengucapannya, pronunciation. Disinilah kita harus selalu mengingatkan. Saya selalu memberikan contoh sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ingat so sungguh-sungguh. Guru di depan memberikan contoh, saya selalu memberikan contoh. Seharusnya I'm sorry di situ, atau thank you very much, please, atau may I go to the toilet. Harus ada pronunciation yang jelas. Saya selalu, jika saya kebetulan tidak melihat anak yang sedang melakukan kesalahan pronunciation, maka saya bisa meminta anak lain untuk memperbaiki pronunciation tersebut. Saling bertular untuk menularkan bagaimana cara membaca yang benar, atau kalimat apa yang seharusnya digunakan ketika melakukan budaya positif tertentu, baik di kelas maupun di rumah. Untuk di rumah, tentunya saya juga bertanya kepada wali murid, apakah ada hambatan di rumah dalam penerapan budaya positif menggunakan bahasa Inggris ini? Pertanyaan bisa melalui chat grup paguyuban, grup kelas, atau grup ataupun melalui Japri. Di sini saya akan bertanya jika ada hambatan. Jikalau hambatan tersebut dapat kita perbaiki, maka kita cari solusi terbaik yang dapat diterapkan di rumah. Jika ada wali murid ini, Ibu, masih ada yang kesulitan cara membacanya, maka nanti ketika siswa masuk sekolah di kelas, saya akan melatih anak tersebut bagaimana cara membaca yang benar dan bagaimana kalimat-kalimat yang tepat untuk disesuaikan dengan budaya positifnya. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika ada siswa yang melanggar dari Bu Mahila? Tentunya jika ada siswa yang melanggar budaya positif ini, yang pertama kita tegur, kita ingatkan dahulu. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, ing madya mangun karsa. Di sini kita merangkul, menasehati apa yang telah kita tanya sesuai dengan segitiga restitusi kalimat-kalimat yang dapat kita terapkan. Kita tanya apa yang sudah kamu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Jika siswa melakukan kesalahan, maka kalimat budaya positif apa yang sesuai, misalnya I'm sorry. Jika sudah selesai permasalahan, sudah lurus masalahnya, kita sudah mencari solusinya, maka kita latih anak-anak untuk mengucapkan thank you very much. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana mengevaluasi budaya positif agar dapat dikatakan berhasil? Dari Bu Sri Waryatin. Suatu kegiatan budaya positif ini, kita selalu melakukan observasi. Observasi apakah anak tersebut benar-benar melakukan budaya positif menggunakan bahasa Inggris atau tidak. Kita observasi di kelas, kita lihat
Apakah anak ini sering menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan budaya positif ataukah masih menggunakan bahasa Indonesia? Jika menggunakan bahasa Inggris, apakah sudah tepat? Nah, selain kita observasi, kita lihat, kita juga mengisi catatan anekdot siswa. Di sini kita beri tanda centang jika siswa sudah melakukan dengan baik atau masih belum. Setelah kita isi catatan anekdot siswa dengan cara memberi centang, ya kan, pada tulisan baik, cukup, atau kurang. Kemudian kita lihat presentasenya. Jika presentasenya masih kurang, maka kita berikan pembinaan lagi. Kita latih terus anak tersebut agar mereka terbiasa dan memperbaiki diri. Kemudian jika siswa untuk selama observasi penilaiannya sudah bagus atau melampaui ekspektasi, maka kita tinggal meningkatkan kemampuan anak tersebut. Kita beri dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris lain yang berkaitan dengan budaya positif. Tentunya budaya positif ini bisa melalui 3 kata ajaib: I'm sorry, thank you very much, please atau help. Tapi juga ada beberapa kalimat yang lain, misalnya may I go to the toilet, may I speak. Jadi anak-anak itu mempunyai tata krama, tapi juga bisa mengembangkan kemampuan kompetensi dirinya dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris. Kemudian apa tindak lanjut setelah kegiatan budaya positif ini dari bunyinya? Kegiatan tindak lanjutnya adalah kita tingkatkan lagi, kita tambah lagi kalimat-kalimat bahasa Inggris yang berkaitan dengan budaya positif. Yang semula hanya berkaitan dengan sekitaran kelas, kita tambah jika siswa ingin bersosialisasi di masyarakat. Bersosialisasi di masyarakat bisa misalnya meminjam barang, may I borrow your bla bla bla, seperti itu. Jadi mereka tidak hanya terpaku budaya positif di kelas, tapi juga bisa melebar. Nah, itulah tindakan lanjutnya. Di sini kita budaya positif berpusat pada siswa, yang mana siswa dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, juga dapat meningkatkan atau memperbaiki tata keramanya. Selanjutnya, dukungan apa yang Anda harapkan agar pembiasaan ini terlaksana dengan baik? Pertanyaan dari Husu. Tentunya dukungan yang saya harapkan adalah dari seluruh stakeholder kependidikan di SD Negeri Gedangan. Baik dari dukungan kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan seluruh siswa-siswi di SDN Gedangan. Dengan adanya dukungan ini, maka penerapan budaya positif melalui penggunaan bahasa Inggris sederhana ini akan terlaksana dengan baik. Tidak hanya di kelas 4C saja, tapi juga di sekolah SDN Negeri Gedangan. Karena dukungan yang terbaik berasal dari lingkungan terdekat siswa itu sendiri. Dan wali murid, dukungan utama wali murid adalah dukungan di rumah dengan tetap menerapkan budaya positif menggunakan bahasa Inggris ini. Dan saya juga tidak membatasi anak-anak
tidak hanya jika menggunakan bahasa Inggris dengan orang tua saja di rumah, dengan guru les juga boleh. Itulah dukungan-dukungan yang saya harapkan. Bapak Ibu, kita sudah sampai penghujung kegiatan diseminasi tugas aksi nyata penerapan budaya positif melalui penggunaan bahasa Inggris sederhana pada fase B kelas 4C SD Negeri Gedangan. Saya akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil presentasi saya hari ini dan diskusi tanya jawab kita tadi, bahwa penerapan budaya positif melalui penggunaan bahasa Inggris sederhana ini berpusat pada siswa, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa dan juga menanamkan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai luhur budaya ketimuran kita, yaitu budaya positif di dalam diri siswa. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru mengembangkan segala kompetensi siswa di dalam diri siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat alam di mana siswa itu berada, yaitu di Indonesia yang memiliki adat budaya ketimuran yang menanamkan tata krama yang baik, kita latih dengan budaya-budaya positif, dengan kata-kata 3 kata ajaib: terima kasih, maaf, tolong, dan kata-kata yang lain, misalnya permisi. Dan kita tingkatkan juga melalui kodrat zamannya, yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, yaitu kata maaf bisa kita alihkan dengan bahasa Inggris, yaitu I'm sorry. Terima kasih kita bisa alihkan dengan bahasa Inggris thank you very much, atau minta tolong kita alihkan dengan bahasa Inggris help atau please. Dan jika permisi bisa berkata excuse me. Nah, selain itu, ketika selama penerapan budaya positif ini, guru juga memiliki peran sesuai dengan kata kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngasa sutulodo, ing madya manungkarsa, tutmuri handayani. Ing ngasa sutulodo, guru memberikan contoh dulu cara-cara pengucapan bahasa Inggris yang benar, pronunciation yang benar, kalimat-kalimat yang sesuai dengan budaya positifnya. Misalnya ada siswa atau guru sudah melakukan hal yang atau lupa atau kelupaan atas suatu hal, guru bisa memberikan I'm sorry kepada anak-anak. Tidak apa-apa. Apalagi jika guru telah dibantu oleh satu siswa, melakukan sesuatu, guru bisa mengucapkan thank you very much kepada siswa tersebut. Dari contoh yang ditunjukkan oleh guru akan ditiru oleh siswa. Kemudian ing madya manungkarsa, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran selama penerapan budaya positif, maka guru bisa memberi nasihat dengan merangkulnya, bisa menggunakan kata-kata segitiga restitusi, bisa memposisikan guru tersebut dalam posisi manajerial. Apa yang sudah terjadi, bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita lakukan jika melakukan kesalahan,
Di situ kita bisa selipkan kata-kata bahasa Inggris. Kemudian Tutwuri Handayani, kita sebagai guru terus mendorong, memberikan semangat, mengingatkan dengan ayo tetap menggunakan bahasa Inggris. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa ayo bahasa Inggrisnya diingat lagi. Nah, dengan begitu siswa akan merasa dekat dan tidak takut, karena penerapan budaya positif ini bertujuan untuk kemaslahatan siswa, untuk kebahagiaan dan keselamatan siswa di masa depannya. Jika budaya positif ini ditanamkan dengan baik, siswa akan ingat selalu, oh aku dulu diajari guruku seperti ini, oh aku dulu diajari guruku menggunakan bahasa Inggris begini jika aku melakukan kegiatan ini seperti itu. Dan menurut saya, jika siswa bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, tidak hanya bahasa Inggris, bisa juga menggunakan bahasa-bahasa yang lain, misalnya bahasa Arab jika agama, atau bahasa Jawa Kromo Inggil jika ada mata pelajaran bahasa Jawa. Jika siswa dapat menggunakan bahasa-bahasa yang baik, maka siswa akan bisa mudah berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Jika siswa bisa menguasai bahasa dengan baik dimanapun atau berhadapan dengan orang siapapun, dia akan bisa memahami maksud tujuan melalui bahasa yang diungkapkan. Karena kunci komunikasi adalah bahasa. Dan melalui bahasa yang baik ini juga melalui budaya positif ini juga melatih kolaborasi siswa agar bisa bekerja sama, saling mengingatkan, saling getok tular apa yang seharusnya dilakukan, budaya positif baik apa yang semestinya diterapkan, bahasa Inggris apa yang benar. Nah, di situ ada kolaborasi kerjasamanya, saling interaksi, meningkatkan interaksi, komunikasi, kolaborasi, semuanya berpusat kepada siswa demi kebaikan siswa di masa depan. Kelak jika siswa menghadapi persaingan global, dia bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan diseminasi saya, tugas aksi nyata penerapan budaya positif melalui penggunaan bahasa Inggris sederhana pada fase B kelas 4C SD Negeri Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelanggaran. Menurut kamu pelanggaranmu hari ini apa juga? Tidak memakai masker. Kenapa kamu hari ini tidak memakai masker? Bilang Nah, masih ingatkah kamu tentang keyakinan apa peraturan kelas kita? Masih di kalau keyakinan apa? Untuk hari ini tidak apa-apa ya tidak. Kamu bisa membeli masker di konfirmasi untuk kamu gunakan besok ketika memakai seragam pramuka lagi. Bagi anak-anak yang pikir bahwa kami tadi tidak melakukan apa tidak apa-apa ya juga kalau tidak melakukan piket tadi tapi pasti kamu ada alasannya kenapa tidak piket tinggi belajar tinggi mungkin kamu lapar ya karena belum sarapan. Nah, kalau begitu kamu harus menggantikan tiket ya. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita atau peraturan kelas kita bahwa apa? Masuk pulang sekolah tiket sebelum masuk atau sepulang sekolah karena kamu belum tiket tadi maka ketika jam istirahat kamu bisa melakukan tiket sebagai ganti nanti pulang sekolahnya kamu juga bagus itu ya Tika. Perasaan saya tadi adalah senang dan tidak mengulangi kejadian. Jika bisa, ini tadi lihat kalian bertekad di sana. Kenapa kalian bertekad? Sampai mundur sampai aku capek. Bisa, kenapa kamu mundur? Kenapa saya menangkap sekolah tidak sengaja ya? Jika ternyata Hisan tidak sengaja. Apakah kamu tadi terlihat? Mana sini? Karena tidak sengaja, semua orang pasti pernah melakukan kesalahannya tidak sengaja. Tapi apakah kalian masih ingat keyakinan kelas kita bahwa jika ada yang melakukan kesalahan harus bagaimana? Minta maaf. Ya sudah, sekarang coba maaf bisa juga. Bisa. Nah, karena tadi jika terluka, apa yang bisa kamu lakukan bisa? Kemana? Ke UKS. Oke, sekarang dibawa ya ke UKS. Ayo coba di UKS. Ya, sih. Katanya juga terluka karena ketabrak saya. Ini aku bantu.
Bisa, Dirga, bagaimana kakinya? Apakah sudah diobati? Bagus, pintar. Nah, karena sudah diobati, bisa lain kali kalau bermain hati-hati ya, melihat sekelilingnya ya, biar tidak mengenai teman yang lain ya. Dirga, karena kakinya sudah diobati, jadi tidak boleh mendendam ya, harus tetap berhubungan baik, berteman baik dengan Hisya. Jadi ya, nah sekarang sudah selesai diobati, boleh temannya juga diajak berkelas. Ayo dibantu, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, you may. You're welcome. Yes. Yes, you may. You're welcome. Najwa, may I borrow your book? Yes. Thank you very much. You're welcome. Keep silent, please. I'm quiet. No voice. Beri 4 kali good job dan 4 kali excellent untuk yang sudah maju. Good job, good job, good job, good job. Excellent, 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 excellent. Open the windows, please. Thank you very much. Excuse me, may I go to the toilet? Yes, you may. Thank you very much. You're welcome.